Recording in Assalamualaikum progress. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga baik. Ya, jadi tidak terasa ini sudah mendekati kegiatan akhir dari musyawarah masyarakat desa yang ketiga dengan masyarakat RW 1 Desa Patemon. Nah, jadi untuk musyawarah kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya dari beberapa minggu yang lalu seperti prevensi primer, sekunder, dan tersier. Nah, nanti kita akan membahas mengenai evaluasi, lalu faktor pendukung dan faktor penghambat dari kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu kita juga akan menyusun rencana tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilakukan. Mungkin sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, kita ini sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Kita sudah melakukan pertemuan sebanyak 5 kali, di mana sebelumnya sudah dibahas mengenai masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan RW 1 Desa Patemon, dan kami sebagai mahasiswa dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran masalah tersebut, yaitu masalah defisit kesehatan terkait penyakit diare, kami melakukan promosi kesehatan atau pencegahan ada 3 macam. Yang pertama pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya mengenai permasalahan yang telah disepakati pada lingkungan RW 1 Desa Patemon, yaitu defisit pengetahuan terkait kesehatan berhubungan dengan penyakit diare yang terjadi pada lingkungan tersebut, di mana kami melakukan upaya pencegahan dengan kegiatan promosi, yaitu dengan cara pencegahan diare. Lalu ada penanganan dini pada diare, lalu peningkatan kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi. Nah, berdasarkan hal tersebut yang sudah kami lakukan, maka sekarang dilaksanakan musyawarah masyarakat desa yang ketiga untuk membahas mengenai evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Apakah kegiatan yang kami lakukan itu sudah efektif atau belum, atau sudah dapat terlaksana atau belum. Next. Nah, untuk tujuan dari MMD 3 ini sendiri, tujuan umumnya agar warga RW 1 dapat memperoleh gambaran hasil mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Lalu untuk tujuan khususnya, masyarakat dapat mengerti serta mengetahui cara mengatasi masalah kesehatan lingkungan yang terjadi. Lalu yang terakhir, masyarakat dapat mengerti dan mengetahui tentang masalah kesehatan berupa penyakit yang paling banyak didapati pada warga desa Patemon, khususnya RW 1. Nah, untuk prevensi primernya, kami sendiri menerapkan promosi kesehatan atau penyuluhan kesehatan pada warga mengenai pengertian diare, tanda gejala diare, pencegahan diare, lalu penyebab dari diare. Nah, kegiatan tersebut kami laksanakan kemarin tanggal 22 September 2021 dengan cara Zoom meeting atau seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, jadi di situ kita memaparkan materi, kemudian warga mendengarkan, lalu di sesi akhir ada sesi diskusi. Nah, hasilnya pada pertemuan tersebut terdapat 7 warga yang bergabung serta mereka dapat menginterpretasikan mengenai pengertian penyebab serta tanda gejala dan juga pencegahan dari diare.
Selanjutnya, pertemuan yang ketiga yaitu membahas mengenai prevensi sekunder atau pencegahan sekunder, di mana tema yang kami angkat yaitu pentingnya penanganan diri pada diare untuk mencegah dehidrasi dengan cara pembuatan oralit dan juga dengan daun jambu. Nah, di sini warga diajak untuk membuat oralit secara mandiri dengan gula dan garam, lalu dengan rebusan daun jambu juga untuk menangani terjadinya diare yang awal. Untuk pertemuannya dilakukan pada hari Sabtu 2 Oktober. Untuk proses diskusinya, kami memaparkan materi melalui sebuah video yang kemudian diupload di YouTube. Lalu akan dilakukan proses diskusi, lalu sudah dilakukan proses diskusi melalui via WhatsApp. Nah, di situ warga juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan kami sebagai mahasiswa menjawab di dalam forum tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, kami melakukan promosi kesehatan dan pencegahan kesehatan yang ketiga yaitu prevensi tersier, di mana tema yang diangkat yaitu peningkatan kesehatan tubuh dengan cara mengonsumsi makanan bergizi. Sama seperti prevensi sekunder, kami menggunakan cara pemaparan materi melalui via YouTube yang kemudian linknya dapat diakses pada grup RW1 Desa Patemon. Nah, hasilnya masyarakat itu berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan, lalu melakukan diskusi seperti sebelumnya, di mana beberapa warga aktif bertanya. Lalu kami juga mengadakan post-test atau pertanyaan sebelum di-share materi dan juga post-test atau pertanyaan setelah di-share atau dibagikannya materi di grup RW1 Desa Patemon. Lalu ada 3 warga yang bertanya mengenai bagaimana cara mengonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat dengan cara yang tepat. Next. Nah, berikut kami kemarin pada pertemuan kedua sudah menjelaskan mengenai perencanaan keperawatan yang akan dilakukan. Nah, untuk evaluasinya didapat hasil evaluasi proses, masyarakat dapat melakukan prevensi primer, sekunder, dan tersier di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu evaluasi hasilnya, masyarakat dapat mengimplementasikan pencegahan diare sesuai anjuran yang diberikan, lalu dampaknya terdapat perubahan perilaku kesehatan dalam mencegah diare. Nah, dalam evaluasi tersebut kami merencanakan tindak lanjut dari tindakan keperawatan yang kami laksanakan, diantaranya melakukan monitoring angka kejadian diare di RW1 setiap sebulan sekali dan menyebarkan kuesioner tentang pengetahuan masyarakat dalam mencegah diare dan penanganannya setiap 1 bulan sekali. Nah, dalam rencana tindak lanjut ini kami memberitahukan pada para warga. Jadinya apabila warga mungkin memiliki solusi lain atau ingin menyampaikan pendapat yang mungkin dapat membantu dalam kelancaran peningkatan pola hidup sehat, mungkin dapat disampaikan dalam forum kali ini. Untuk para warga, mungkin dapat menyampaikan aspirasinya di kolom chat dengan cara mengetik di bagian kolom chat. Nah, segala aspirasi tersebut nanti akan kami tampung dan kami diskusikan kembali bagaimana baiknya untuk penanganan masalah kesehatan masyarakat Desa RW1 ke depannya. Next. Baik, Bapak-Bapak,
Bapak dan Ibu-ibu sekalian, selanjutnya masuk ke dalam sesi diskusi, di mana kami di sini akan menganalisis atau meninjau ulang atau membicarakan kembali mengenai hasil dari upaya pencegahan yang telah kami lakukan tadi. Nah, untuk yang akan kami bahas, yang pertama yaitu mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat. Jadinya faktor pendukung itu yang kami maksudkan yaitu faktor apa sih yang bisa mendukung para warga untuk mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan. Nah, kalau untuk faktor penghambatnya, apa saja faktor yang menghalangi atau menjadikan warga itu tidak dapat mengikuti acara yang kami laksanakan. Nah, menurut kami, yang sudah kelompok kami bahas terkait faktor penghambat, yaitu beberapa warga yang memiliki keterbatasan mengenai peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MMD ini. Di antaranya beberapa warga masih tidak dapat mengakses ke penggunaan jaringan atau penggunaan internet. Lalu minimnya warga yang berpartisipasi. Artinya kami meninjau ulang beberapa dari 10 warga yang bergabung di dalam grup, hanya beberapa yang bisa hadir di dalam Zoom atau yang melakukan tanya jawab bersama kami di dalam Zoom. Untuk faktor penghambat pada pencegahan tersier, pencegahan yang pertama yaitu pencegahan primer. Kan metode yang kami sampaikan yaitu menggunakan via Zoom. Jadinya penghambat yang kami rasakan itu komunikasi antara kami dengan warga, di mana sinyal koneksi itu adalah penghambat utama menurut yang kelompok kami temukan. Lalu untuk pada pertemuan selanjutnya yaitu mengenai pencegahan sekunder, di mana metode yang kami gunakan itu berbeda, yaitu kita menggunakan video materi yang di YouTube itu, lalu dengan metode diskusi. Faktor penghambatnya, beberapa warga itu kurang berpartisipasi atau tidak berpartisipasi secara penuh pada kegiatan yang kami laksanakan. Lalu pada upaya pencegahan yang terakhir yaitu pencegahan tersier, dengan metode yang sama, faktor penghambat yang kami temukan juga sama, kurangnya partisipasi warga di dalam pelaksanaan diskusi yang telah kami buka. Lalu, selain faktor penghambat, juga terdapat faktor pendukung, di mana faktor pendukung di setiap pertemuan itu hampir sama, yakni satu warga yang monoton untuk menjawab atau berdiskusi bersama kami, dalam artian mau bertanya lalu mau memberi respon terhadap apa yang kami sampaikan, seperti itu. Setiap pertemuan bisa kami katakan seseorang tersebut, misalnya kemarin pada pertemuan pertama, kedua itu terdapat Pak RT, lalu pertemuan selanjutnya itu terdapat Ibu siapa ya kemarin? Teman-teman ada yang ingat gak? Ibu siapa ya? Yang aktif diskusi di grup. Oh iya, itu Ibu Kader, seperti itu. Lalu, jadi dari yang kami sampaikan tersebut, dari faktor penghambat, mungkin adakah dari warga yang ingin menyampaikan kenapa atau alasan dari Bapak dan Ibu itu kurang berkontribusi pada acara ini agar dapat menjadi evaluasi dari kami untuk kedepannya, seperti itu. Nah, untuk penyampaian aspirasinya tidak hanya bisa disampaikan secara langsung melalui Zoom ini, namun juga dapat
disampaikan melalui via WhatsApp group yang sudah kami sediakan atau dapat melalui kolom chat pada Zoom ini. Terdapat kolom chat di bagian bawah. Bapak dan Ibu sekalian hanya tinggal mengklik atau memencet bagian Zoom tersebut. Untuk Bapak dan Ibu tidak perlu terburu-buru untuk menjawabnya, bisa sambil berdiskusi dengan keluarganya. Mungkin kan apabila pada malam hari seperti ini semuanya itu dalam fase istirahat, biasanya berkumpul bersama keluarga seperti itu. Lalu terkait permasalahan kesehatan yang kami angkat kan diare. Jadi untuk diare kemarin kami melakukan survei, masih tinggi angka terjadinya diare di daerah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, setelah mendengar atau memahami apa yang telah kami sampaikan mengenai pencegahan, tanda dan gejala, kan pada bagian evaluasi dituliskan bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah mengerti. Apakah ada perbedaan di antara sebelum mendapat pengetahuan dari kami atau sebelum diberikannya? Nggih, Saudara Nafisa, disilahkan menjawab. Jadi biasanya permasalahan yang sering dialami yaitu kendala jaringan dan kurang stabil. Nah, maka dari itu pada pertemuan kedua dan yang ketiga kan kami menggunakan metode diskusi di via WhatsApp. Jadinya untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kendala sinyal itu, kami mengunggah materi tersebut di YouTube. Jadinya Bapak dan Ibu sekalian dapat mengakses pengetahuan tentang kesehatan, segala jenis pengetahuan tentang diare melalui YouTube yang telah kami bagikan di via Zoom seperti itu, nggih Bapak Ibu. Di sini saya menyampaikan. Baik, mungkin jika menggunakan metode seperti ini, jadi banyak Bapak dan Ibu sekalian yang kesulitan dalam sinyal, jadi mungkin tidak dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik. Nah, maka dari itu, seperti yang telah kami sampaikan tadi, apabila ada hal yang mungkin ingin didiskusikan atau ingin disampaikan atau ingin ditanyakan juga, dapat menyampaikannya dalam diskusi via WhatsApp group. Nah, kami juga dari mahasiswa ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua terkait pendidikan kesehatan yang telah kami sampaikan kepada di sini kan tidak semua warga bergabung di dalam grup. Jadinya untuk perwakilan warga dimohon untuk melakukan penyebar luasan informasi kesehatan yang telah kami sampaikan itu kepada masing-masing keluarganya di rumah agar kriteria hasil yang ingin kami capai dapat terrealisasi pada masyarakat RW 1 Desa Patemon seperti itu. Ya, apabila ada yang ingin disampaikan lagi Bapak dan Ibu, dimohon.
Terima kasih kepada Ibu Sukarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapat pengetahuan dari adik-adik, ketika ada keluarga yang diare, alhamdulillah sudah mengerti cara mengatasinya. Oh, okay. Terima kasih kepada Ibu Sukarti karena informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat pada Ibu dan keluarga. Oh, gimana? Mohon maaf Bapak. Mohon maaf Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mendengarkan dengan seksama mengenai pengetahuan dari kami sehingga dapat diterapkan ke dalam keluarganya, nggih. Oh, nggih, terima kasih. Ada lagi dari Ibu Sri mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dengan adanya leaflet dapat memudahkan kami karena ketika kami lupa mengenai apa yang disampaikan, kami tinggal membaca. Oh, nggih, terima kasih Ibu. Salah satu media yang kami sampaikan pada warga diantaranya itu juga leaflet. Jadi mempermudah ketika tidak memiliki paket internet dapat dibaca dalam keadaan tidak memiliki kuota seperti itu, nggih Bapak dan Ibu. Baik, karena sekiranya sudah ada banyak mengenai hal yang kita bahas pada malam hari ini, saya akan mengakhiri sesi diskusi dan dikembalikan kepada teman kami yang bertugas, Saudara Yasmin. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan semua. Lalu terima kasih juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang telah berpartisipasi dari awal hingga akhir kegiatan. Mungkin sekian untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.